Ya, baik ya. Berarti kita langsung saja ya masuk materi pada hari ini seperti itu. Jadi di materi-materi setelah UTS seperti ya, setelah materi-materi setelah UTS kan kita sudah membahas seputar struktur data seperti itu ya. Kita sudah belajar bagaimana sih cara untuk menyimpan data pada komputer kan seperti itu ya. Kita sudah belajar array, kita belajar linked list, kita belajar queue, kita belajar stack seperti itu yang sifatnya linear ya seperti itu. Terus ada yang struktur data majemuk yang sifatnya non linear ya, kemarin sudah kita pelajari juga, ada graph dan ada tree seperti itu ya. Itu masing-masing struktur data itu ada penggunaannya sendiri. Kapan sih waktu yang tepat untuk menggunakan masing-masing tipe data seperti itu. Kalau yang misalnya first in first out ya, yaitu berarti queue ya, bisa queue, bisa linked list seperti itu. Kalau yang sifatnya mau last in first out kayak gitu berarti kita bisa pakai stack seperti itu. Kalau yang mau sifatnya yang sederhana saja yang kita sudah tahu berapa ukuran datanya seperti itu ya kita bisa saja pakai array seperti itu. Tapi kalau yang dinamis kita nggak tahu ukurannya berarti kita bisa pakai linked list seperti itu. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar yang non linear ya, ada tree seperti itu. Kalau kita mau menyimpan data secara berurutan seperti itu ya, ketika menyimpan sekaligus diurutkan, yaitu kita bisa pakai binary search tree kemarin ya, kita simpannya dengan pohon itu agar terurut seperti itu ya. Kita tinggal panggil secara in order kan kemarin. Kalau in order datanya nanti ditampilkan secara terurut seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, kemarin kita belajar struktur data graph seperti itu. Kalau struktur data graph itu biasanya kita merepresentasikan suatu graph ya, paling gampang contohnya sih ya, misalnya perjalanan jarak dari suatu kota atau suatu titik ke titik lain seperti itu ya. Nah, kemarin ada kota A ke kota B gitu, misal dari jarak kota A ke kota B misal 5 kayak gitu kan. Kemarin kita bisa gambarkan di graph seperti itu. Nah, kemarin setelah kita gambarkan, kita bisa menggambarnya secara manual seperti itu ya. Kemudian kita bisa representasikan di komputer seperti itu. Kita representasikannya ya karena graph kalau yang kita gambar itu kan ini ya seperti ini. Kita mengulang dikit ya, misal dari kota A ke kota B 5, kemudian ya B ke C 3, B ke C 3, kemudian C ke A ya misal 4 atau bagaimana, ini hanya contoh saja seperti itu. Dan ini kan data ini sulit ya kalau kita mau simpan di komputer seperti itu ya. Kemarin kita belajar ada agensi matrix seperti itu, pakai matrix ya, agensi matrix, dan juga pakai agensi list seperti itu. Nah, kalau matrix itu sederhana ya, berarti kayak misal tinggal kita pasangkan saja A, B, C seperti itu. Berarti A ke A nggak ada, A ke B ada yaitu 5, kemudian A ke C nggak ada, A ke B ada ya, seperti ini misalnya, C ada, nah ini. Dan kemudian ini kita bisa representasikan seperti ini ya, atau ini mungkin kemarin saya contohkannya ini 0 ya. Nah, karena nggak ada kita kasih 0 seperti itu ya kemarin. Ini kalau matriks ya saya kira ini salah satu cara paling gampang disimpan di komputer ya. Jadi kita tinggal bikin saja matriks atau array 2 dimensi seperti itu. Nanti tinggal berarti ini ada 3 dimensi. Ya, dimensi pertama ini kolomnya. Ya, kemudian dimensi kedua itu untuk menyimpan ini menyimpan tiap-tiap baris ya. Kemudian ini untuk menyimpan data kolomnya seperti itu. Ini kan data array seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya terindeks ke 0, kemudian 1 berarti ini hubungan antara A ke B seperti itu kan. Berarti ini A ke B, ini 5 seperti itu. Kalau 0 ke 0 berarti A ke A, berarti ini 0 ke 0 nggak ada seperti itu. Ini saya kira ini salah satu cara paling mudah untuk direpresentasikan, tetapi ada kelemahannya ya, karena berarti kita harus statis seperti itu. Jadi kita harus tentukan berapa kota maksimalnya seperti itu ya. Berapa kota maksimalnya dan ukurannya nanti ini ukuran matriksnya sangat besar seperti itu, berarti n kuadrat seperti itu. Bayangkan kalau kita punya 10 kota aja berarti ukuran matriksnya udah 10 kali 10 berarti 100 seperti itu kan cukup besar ya. Nah, padahal mungkin tidak seluruh kota terhubung nih ya kayak gitu.
Nah, kemudian makanya kita kemarin mengenal adanya yang adjacency list seperti itu. Kalau adjacency list itu kita menyimpan titik-titik yang berhubungan itu dengan linked list seperti itu. Jadi tetap untuk tiap-tiap kotak kita simpan pada array ya. Ini kotak A, B, C, D, E seperti itu. Tapi di sininya kita simpan pada linked list. Contohnya tadi misalnya A ke B5, B ke C3, C ke A4. Ini berarti kan A ke B ada 5 ya. Mungkin ini ada titik, anggap saja mungkin ada titik di luar ini yang tidak terhubung, misal D dan E ya, karena sudah terlanjur. Nah ini misalnya A ke B5, ya ini berarti A ke B5, nah, dan ini 0 seperti itu. Kemudian B kita bisa gambarkan B ke C dengan bobotnya 3, nah, kemudian ini mengarah ke 0 kan, sudah tidak ada. Nah, kemudian C, C ke A. Nah ini C ke A, bobotnya 4. Nah ini karena sudah ya. Kemudian D nggak ada, E nggak ada. Kalau C ada, C ke E, ini misalnya mau kita hubungkan, ya misal ini 2, seperti itu ya, kita tinggal tambahkan saja, ini tidak jadi. Kalau di kodenya kita insert awal ya, kita insert first ya, seperti itu. Cuman saya kira kalau secara gambar sama saja, karena urutan nggak berpengaruh seperti itu. Hanya saja kalau insert first itu lebih efektif di kalkulasi seperti itu ya, komputasinya seperti itu. Nah, seperti ini ya kalau agency list. Jadi kita nggak harus bikin matriks 5 kali 5, tapi kita cukup bikin array dengan ukuran sebanyak titik atau kotanya 5. Nah, kemudian tiap-tiap datanya ini adalah berupa linked list seperti itu, yang menunjukkan sisi-sisi yang berhubungan dengan A ke B ya 5, B ke C, B ke C 3 seperti itu. Jadi ini yang kita sudah pelajari sampai minggu lalu seperti itu. Ya, sebenarnya untuk materi struktur data sih sudah ya. Sebenarnya untuk materi struktur data saya kira cukup ya, walaupun mungkin ada struktur data lain yang belum dijelaskan seperti hash table, cuman saya kira itu bisa dipelajari sendiri seperti itu. Secara umum yang umum-umum yang sering digunakan itu sudah kita pelajari seperti itu. Nah, untuk materi hari ini dan minggu depan seperti itu, yang akan kita pelajari adalah bagaimana untuk sorting dan searching seperti itu. Jadi kita sudah bisa nih menyimpan datanya ya, tergantung kebutuhannya kita seperti apa. Dan ini kita akan mengimplementasikan algoritma-algoritma yang sering berkaitan pada operasi yang kita gunakan di struktur data, yaitu sorting atau pengurutan ya untuk pertemuan hari ini. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan baca atau mungkin setelah ini ya, setelah tahun baru seperti itu, kita akan pelajari bagaimana searching seperti itu. Berarti pertemuan 13 sorting, 14-nya searching. Nah, kemudian pertemuan minggu depannya lagi kita tinggal quiz saja seperti itu. Nah, kemudian baru UAS. Mungkin seperti itu ya. Saya kira jelas. Jadi hari ini kita akan masuk ke sorting atau pengurutan. Nah, bagaimana sih kita sudah bisa menyimpan data nih, kita sudah bisa menyimpan data, cuman bagaimana sih cara kita untuk mengurutkan datanya, terutama ini mungkin yang di tipe data yang linear ya, seperti itu. Nah, kita masuk saja materinya ya. Nah, ini mungkin untuk jenis-jenis sorting ada banyak, cuman mungkin karena waktu juga seperti itu ya. Ini mungkin saya akan hanya bahas beberapa saja ya, diantaranya ada bubble sort, selection sort, insertion sort, dan merge sort. Ini beberapa metode sorting seperti itu ya. Masing-masing ada keunggulan dan kekurangannya seperti itu. Jadi nanti tinggal dipilih mana sih yang cocok seperti itu. Nah ini kita masuk ke materinya. Nah mungkin masuk dulu ke definisi sorting ya. Ya sorting saya kira umum ya, seperti itu. Sorting itu intinya adalah mengurutkan data sebenarnya, mengurutkan data dari suatu tempat penyimpanan ya, atau struktur data seperti itu. Ini sorting adalah pengurutan data seperti itu. Nah, sorting ini adalah suatu proses pengurutan data yang sebelumnya acak ya, sehingga tersusun secara teratur ya.
Ini kita bisa tersusun naik, ascending, ataupun turun maupun descending ya. Kalau ascending dari kecil ke besar, descending dari besar ke kecil, seperti itu. Intinya ya saya kira sehari-hari kita sudah sering lah untuk sorting ya. Misal kalau rekan-rekan ini sering buka Excel kayak gitu, saya kira misal mengurutkan ya, ini misalnya ada tabel ya, kita mengurutkan berdasarkan suatu kolom ya. Ini kan misalnya kalau ini berdasarkan harga terakhir seperti itu ya. Ini kalau ini caranya, kalau ini berdasarkan harga terakhir ya, ini diurutkan dari besar ke kecil seperti itu. Atau mungkin ya kita bisa urutkan berdasarkan suatu tanggal atau berdasarkan area ya, atau yang lain-lain, dimana kan data ini masuknya tidak apa namanya, tidak urut seperti itu awalnya, sifatnya tadinya acak, terus kita bisa urutkan berdasarkan ya itu mau ascending maupun descending seperti itu. Nah, atau mungkin ketika kita buka HP kita kemudian kontak kan biasanya sudah terurut ya berdasarkan abjad, biasanya seperti itu, berdasarkan namanya A, B, C, D, walaupun kita misalnya masukkan nama apa namanya X di awal, walaupun itu di awal tapi tetap ditampil di kontak itu sudah terurut ada sesuai dengan alfabet seperti itu. Itu kan salah satu pengurutan juga seperti itu. Ya, saya kira kalau sorting masih mudah ya. Ini intinya ya, bagaimana sih kita nanti mengurutkan data seperti itu. Ini ya, contohnya kita, kalau sederhananya yang nanti akan kita sering bahas seperti ini ya. Kita punya data array teracak ya, ini 2, 10, 15, 13, 8, 2 seperti itu. Nah, ini kita bisa nanti urutkan ya secara ascending ya, ini 3, 2, 3, 8, 10, 15, 2, 2 seperti itu. Nah, ini berarti dari kecil ke besar ya ascending, maupun dari descending dari besar ke kecil. Nah, ini kalau kita sebagai manusia sih gampang ya, kita bisa urutkan datanya. Cuman kan ini bagaimana sih kita memberi tahu komputer ya, mengajarkan ke komputer cara untuk mengurutkan data. Nah, ini yang bisa itu yang secepat mungkin, yang efektif mungkin seperti itu untuk proses komputasinya seperti itu. Nah, itu untuk sorting ya, saya kira untuk sorting sudah mudah ya, masih mudah seperti itu ya. Kita lanjut dulu saja. Nah, untuk jenis-jenis sorting ini sebenarnya ya tadi saya sudah singgung ada banyak sekali seperti itu ya. Untuk jenis-jenis sorting itu ada bubble sort ya, ada bubble sort, kemudian ada selection sort, ada insertion sort, ada merge sort ya, kemudian ada quick sort, heap sort, radix sort, sort, dan lain-lain, masih banyak lagi seperti itu. Nah, ini sebenarnya jenis-jenis sorting ada banyak gitu, nggak mungkin kalau kita bahas satu persatu di pertemuan ini ya. Jadi saya mungkin hanya perkenalkan mungkin 4 saja dulu seperti itu ya. Ada bubble sort, selection sort, insertion, dan match sort seperti itu yang kira-kira menjadi batu pijakan lah seperti itu untuk masuk ke sorting lainnya nanti kalau teman-teman berminat seperti itu. Ini ya, jadi kita akan bahas 4 ya di antara yang ada di sini ya, masih dan lain-lain, masih banyak lagi yang lain, cuman kita akan bahas 4, yaitu bubble, selection, insertion, dan merge seperti itu. Ya, mungkin kita masuk ke yang pertama. Oh ya, sebelum kita masuk yang pertama, mungkin ini prinsip-prinsipnya dulu ya. Nah, ini prinsip-prinsipnya dulu itu ada beberapa jenis sorting seperti itu ya. Ini ada pengurutan yang berdasarkan suatu perbandingan ya. Ini perbandingan nanti akan jelas ketika kita sudah masuk algoritmanya. Cuman ini ada, kalau yang perbandingan ini adalah nanti bubble sort seperti itu. Ya, kemudian ada yang berdasarkan suatu prioritas ya, yaitu adalah selection sort ya, dan juga ini ascending sort, ada juga heap sort seperti itu, cuman nggak kita bahas dulu. Kemudian ini ada berdasarkan penyisipan ya, atau penjagaan terurut seperti itu. Ada insert and skip sorted ya, ini penyisipan dan penjagaan terurut, yaitu insertion sort ya, dan tree sort seperti itu. Nah, kemudian ada pengurutan, pembagian, dan penguasaan atau David and Kenkwar seperti itu metode. Nah, ini ada quick sort dan ada merge sort. Nah, merge sort akan kita bahas ya. Nah, ini mungkin ada juga pengurutan berkurang menurun ya, diminishing increment sort method. Ini cell sort, mungkin ini nggak kita bahas dulu seperti itu. Mungkin kita bahasnya hanya yang ini ya, bubble, selection, insertion, dan merge seperti itu.
Ini tuh yang akan kita bahas pada hari ini. Mungkin ini masih belum jelas ya di sini, kayak ini sama-sama sorting, kenapa ada perbedaannya seperti itu metodenya ya. Ini maksudnya seperti apa nanti saya kira akan lebih jelas ketika kita sudah masuk visualisasi algoritmanya seperti itu. Ya, kita masuk saja yang pertama. Nah, kalau yang pertama ini adalah bubble sort seperti itu. Nah, bubble sort ini salah satu metode sorting yang termudah saya kira ya, metode sorting yang termudah yang saya kira tanpa belajar sorting pun mungkin bayangannya kita untuk mengurutkan data ya mungkin dengan bubble sort ini seperti itu. Nah, ini bubble sorting ini metode sorting yang mudah seperti itu ya. Dan salah satu yang terbaik ya karena sederhana, tapi hanya untuk data yang jumlahnya sedikit seperti itu. Nah, ini untuk nanti data yang jumlahnya banyak ini bubble sort sudah tidak baik lagi seperti itu. Nah, diberi nama bubble ya, bubble atau gelembung seperti itu ya. Karena proses pengurutannya secara berangsur-angsur ini bergerak berpindah ke posisi yang tepat ya, seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas soda. Jadi misal kita punya gelas, ini kan biasanya kalau dimasukkan gelembungnya dari bawah ya, ke bawah naik seperti itu, perlahan-lahan naik seperti itu. Nah, ini bubble sort itu seperti itu pengurutannya, nanti akan kita lihat. Atau mungkin selain gelembung keluar gelas bersoda juga mungkin oksigen di akuarium ya, itu kan juga dari bawah ya, naik ke atas seperti itu. Nah, ini kita akan masuk yang bubble sort. Nah, ini bubble sort ini akan mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen selanjutnya seperti itu. Jadi kita akan bandingkan misal ada 5, 6, misal 2, 3, ini kita akan bandingkan 5 dengan 6 ya. Kemudian 6 dengan 2, kemudian 2 dengan 3 seperti itu. Jadi kita bandingkan secara sekarang ya, saat ini, misal saat ini di 5 ya dengan selanjutnya, saat ini di 6 dengan selanjutnya seperti itu contohnya. Ini kita akan masuk dulu nanti contohnya ke dalam, ada visualisasinya, saya kira lebih mudah ya untuk nanti gambarannya. Nah, konsep dasar dari bubble sort ini adalah membandingkan elemen yang sekarang ya dengan elemen yang berikutnya kayak tadi, nanti akan kita lihat. Nah, kalau ascending ini berarti kalau elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya ya, berarti misal sekarang ada 7, elemen berikutnya 5, maka akan dilakukan proses penukaran ya, berarti kan harusnya 5 di depannya 7 seperti itu, karena 5 lebih kecil seperti itu, karena ini ascendingnya urutan. Nah, kalau descending ya, itu jika elemen sekarang ya, misal sekarang 5, ini kurang dari elemen selanjutnya 7. Nah, kalau descending ini kan dari besar ke kecil seperti itu. Ini maka kalau elemen sekarang kurang dari elemen berikutnya, maka dilakukan proses penukaran. Sekarang 7 dan 5. Ini kan nanti betul gitu, dari besar ke kecil seperti itu. Nah, itu untuk sedikit gambarannya. Nah, selanjutnya algoritma ini seolah-olah menggeser satu persatu elemen dari kanan kiri atau kiri ke kanan ya, tergantung mudahnya seperti apa. Nah, cuman boleh kita mikirnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, nanti kita sama saja seperti itu. Ini tergantung jenis pengurutannya ya, mau ascending atau descending seperti itu. Nah, ketika satu proses telah selesai, maka bubble sort akan mengurangi proses ini ya, penggeseran satu persatunya ya. Demikian seterusnya ya, sampai iterasi sebanyak n-1. Nah, ini nanti akan kita pelajari kenapa n-1. Ini kemudian bubble sort berhenti jika seluruh array sudah diperiksa dan tidak ada pertukaran data lagi seperti itu, dan sudah mencapai pengurutan. Mungkin kalau kita lihat dari algoritmanya ya, kata-katanya mungkin masih bingung. Nah, cuman ini kalau kita lihat gambarnya, saya kira visualisasinya mudah jadi seperti ini. Jadi untuk ini sorting ya, ini saya kira kita gunakan struktur data array yang sederhana. Nah, misal kita punya array dengan seperti ini. Kita punya array dengan ukurannya 6 ya, ini
ukurannya adalah 6 seperti itu. Kemudian di sini kita punya data ada 77, 42, 35, 12, 101, dan 5 seperti itu. Nah, ini mungkin kita ingin mengurutkan data secara ascending seperti itu ya. Nah, bagaimana sih maksud algoritmanya? Di sini visualisasinya mudah. Jadi, ketika anggap saja ketika i-nya sama dengan 0 seperti itu ya. Di sini saat ini i sama dengan 0 yaitu langkah pertama. Ini pertama ini adalah i. Nah, kemudian ini yang pertama dari titik pertama ini kita akan bandingkan dengan data setelahnya seperti itu. Ini kita bandingkan dengan data setelahnya. Ini apakah data sekarang lebih besar dari data sebelumnya seperti itu? Karena ascending, ya seperti itu, maka ini akan ditukar seperti itu. Nah ini maka ini adalah 43, ini 77 seperti itu. Dan ini pertama ini ya, sekarang ada di sini. Nah maka kalau kita lihat ini, mana algoritma ini menggeser satu per satu seperti itu. Jadi ketika ini sudah kita geser, sekarang pointernya bertambah satu. Sekarang pointernya akan di indeks ke 1. Kalau tadi kan indeks ke 0, sekarang indeks ke 1. Kita bandingkan dengan setelahnya 2. Nah ini sekarang apakah 77 masih lebih besar daripada data setelahnya yaitu 35? Iya betul seperti itu, maka akan ditukar seperti itu. Nah tadi sekarang ada tukar ya, ini sudah tukar. Nah sekarang tadi 1, sekarang pointernya ada di 2 seperti itu. Nah sekarang kita lihat apakah data 2 ini lebih besar dengan dari data selanjutnya seperti itu 12 ya. Iya kan, iya betul lebih besar, maka ini akan tukar seperti itu. Selama masih besar dengan data selanjutnya maka akan ditukar. Kan ini jadi 12, sekarang ini ditukar ya, ini maju ke belakang seperti itu. Nah kemudian berarti tadi indeksnya di sini ya, sekarang di ketiga seperti itu. Nah sekarang 3 dengan data selanjutnya berarti indeks 4 seperti itu. Nah, ini apakah 77 lebih besar daripada 101? Kan tidak, berarti ini tidak ada penukaran. Tidak ada penukaran berarti hanya indeksnya saja yang berubah jadi 3 ke 4. Nah, sekarang 4 dengan selanjutnya yaitu 5 seperti itu. Nah, 4 dengan 5 apakah 101 lebih besar dari 5? Ya ini kan betul, mereka akan dilakukan penukaran. Nah, penukaran dan sekarang data terbesar sudah terurut di yang terakhir. Nah, data terbesar sudah terurut di yang terakhir. Kalau kita bandingkan dengan semuanya, maka 101 sudah berada di posisi yang tepat. Ya, ini berarti data terakhir sudah berada di posisi yang tepat. Yaitu tadi N0. Sekarang selanjutnya masuk lagi. Jadi nggak berakhir di sini, tapi akan itu tadi proses ini adalah I0 ya. Sekarang lanjut lagi. Sekarang masuk ke iterasi selanjutnya seperti itu. Kita kembali lagi nih, mulai dari 0 lagi seperti itu. Nah, mulai dari 0 lagi apakah 45 kurang dari 33 lebih besar dari 33? Iya, kita tukar seperti itu. 33-nya di sini, 42-nya ke belakang seperti itu. Itu tadi indeksnya di 0, sekarang pointernya ke 1 seperti itu. 1 dengan selanjutnya, 42 dengan 12. Ya, betul, kita tukar. Ya 12 dan 5 sekarang pointernya ada di sini dengan data selanjutnya yaitu data 77 seperti itu. Ini kita bandingkan apakah lebih besar dari 77? Oh enggak, seperti itu. Tidak lebih besar ya. Berarti ini tidak ada penukaran seperti itu. Kalau nggak ada penukaran maka pointernya akan bergerak, datanya masih sama 77 dengan data setelahnya seperti itu. Nah ini dibandingkan ya lebih kecil seperti itu, lebih besar, maaf 7 itu lebih besar daripada 5, maka akan ditukar seperti itu. Nah ini kita tidak usah tukar lagi data indeks ke-4 dengan 5 ya, karena ini sudah terurut, ya, jadi cukup berhenti sampai indeks ke-4, berarti ketemu bahwa 77 adalah nilai terbesar kedua setelah 101 seperti itu. Nah ini sudah selesai, dua data sudah terurut. Nah sekarang kita lanjut ke I berikutnya nih, I3. Begitu terus sampai seluruhnya terakses ya. Contohnya nih, ini tadi kembali lagi dari sini ke sini. Ya kita bandingkan, lebih kecil kita tukar.
Kemudian tadi pointernya di 0, sekarang pointernya kita ke 1 seperti itu. 1 dengan 2. Nah, ini apakah lebih kecil? Maaf, apakah lebih besar? Enggak ya, berarti ini tidak ada pertukaran seperti itu. Pointernya maju lagi kedua. Ini kita lanjutkan dengan selanjutnya. Selanjutnya itu 42 dengan 5. Nah, betul lebih kecil seperti itu. 5 lebih kecil ya, atau 42 lebih besar seperti itu, maka ditukar seperti itu. Ini ya 5-nya ada di indeks 2 sekarang, 5-nya ke sini, 42-nya ke sini. Nah, sekarang 42 sudah di posisi benar, yaitu data terbesar setelah 101 dan 77 seperti itu. Dan begitu pula yang ada di ini. Gitu juga ditukar. Ini nggak ditukar ya, 12 dengan 35 ya, karena 12 lebih kecil, maju. Ini lebih kecil ditukar seperti itu dan sudah berada di posisi yang tepat. Dan kemudian tinggal kita bandingkan 0 dengan 1, kemudian ini ditukar. Nah, ini semuanya sudah berada di posisi yang seharusnya. Jadi bubble sort seperti itu. Jadi bubble sort itu menaikkan dari bawah ya, anggap saja ya, makanya seperti makanya seperti soda seperti itu ya, dari bawah dinaikkan ke atas berdasarkan urutan mana yang paling besar seperti itu, dinaikkan ke atas. Nanti kalau sudah ya nggak akan kita kalkulasi lagi seperti itu. Nah, itu untuk algoritma bubble sort. Jadi seperti itu, jadi perlahan-lahan yang bandingkannya seperti itu ya. Jadi dari ini dengan ini, selanjutnya, 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 kemudian kalau sudah terakhir tidak akan kita utak-atik lagi seperti itu, ini karena sudah pasti nilai terbesar seperti itu, dan seterusnya, 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 seterusnya seperti itu. Itu ya untuk bubble sort ya. Nah, itu tadi untuk jumlah prosesnya ya. Makanya mungkin itu masih sedikit ya, kalau ini masih 6 data. Kalau lebih banyak ya, nanti prosesnya lebih panjang. Cuman saya kira contohnya kita gunakan 6 data saja. Apakah ada pertanyaan dulu terkait bubble sort? Belum ada, Pak. Belum ya. Saya kira intinya sih seperti itu. Intinya ya, intinya ya, ciri-cirinya bubble sort kita bandingkan data sekarang dengan data selanjutnya. Keywordnya saya kira itu aja sih. Kita bandingkan data sekarang dengan data selanjutnya seperti itu. Ini itu pasti nanti itu ketemu itu bubble sort seperti itu. Nah, ini untuk algoritma. Saya kira kalau saya berikan ini soal kemudian suruh gambarkan step by step, saya kira bisa ya seperti itu. Nah, cuman nanti bagaimana sih kodenya seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menuliskan kodenya. Sebenarnya sih secara umum kalau kodenya nggak sama persis nggak apa-apa seperti itu ya, karena yang penting adalah algoritmanya secara umum sama ya. Mau kalau ini kan saya dari kiri ke kanan kan, dari kiri ke kanan. Ada juga algoritma yang dari arah kanan, dari sini membandingkan ke sebelumnya seperti itu. Sini ke sini, ke sini sama saja. Yang penting teorinya sama seperti itu. Nah, ini kalau bubble sort ya, ini jadinya kita akan punya I, kemudian kita akan punya J. Dan ini titik pembandingnya adalah di sini. Jadi kita akan bandingkan data sekarang, yaitu data J, dengan data J selanjutnya, yaitu data J, misalnya ini J, ini adalah J plus 1. Ini J plus 1, seperti itu. Nah, ini J plus 1, seperti itu. Ini untuk algoritmanya. Ya. Jadi kita akan bandingkan dengan data selanjutnya, baru kita tukar, seperti itu. Nah, ini kita bisa ini saja ya, mana di ini ya, ini saya sudah siapkan ya. Ini contohnya kita punya data ini ya, atau bisa sama bisa beda ini, tapi saya kira sama saja ya. Nah, ini mungkin kita ke bubble sort ya. Nah, ini bubble sort ini saya kira sama ya. Kita punya data I untuk looping pertama, looping utama ya. Ini kalau karena di sini kalau kita lihat ini kan ada inner loopingnya ya, ada dari sini hingga akhir ya, ada ketika sudah nyampe akhir kembali lagi ke awalnya. Maka kalau dari sini aja kita sudah tahu bahwa loopingnya ada 2 seperti itu. Ada 2 kali looping, 2 kali nested loop seperti itu. Di sini kita lihat
Ada I ya untuk yang besarnya yang kembali ke awal lagi, dan ada J seperti itu. J itu yang dari yang akan dibandingkan dari data sekarang ke data selanjutnya seperti itu. Nah, ini kalau kita jalankan berarti kita masukkan bubble sort dulu. Itu N saja cukup. Nah, ini seperti ini. Maka ini akan menelusuri datanya. Ini bisa kita lihat ya kalau kita jalankan. Nah, ini ya datanya misal sekarang J-nya 0 nih. Sekarang J-nya 0 berarti kita bandingkan ini dengan ini seperti itu. Nggak ada perubahan ya, ini masih kecil. Kemudian sekarang kita bandingkan data 1 ini dengan ini seperti itu. Lebih kecil ya, maka ini akan tertukar, lihat ya, kelihatan tertukar. Kemudian kita bandingkan ini dengan ini, berarti lebih besar 75 lebih besar dari 58, maka akan ditukar ya. Di sini kita lihat ini sudah ditukar. Nah, sekarang 75 dengan 21 ya, ini terlihat kita tukar ya. Nah, kemudian 75 dengan 40. Ini terlihat di sini kita tukar ya. Ini kenapa nggak kelihatan? Ini karena di atasnya pertukaran yang kita kalau mau ya geser ke bawah. Cuman saya kira sama saja sih seperti itu. Nah, ini sudah ya. Berarti secara nggak umum sebenarnya di akhir looping ini, di akhir penukaran ini sudah 40 di sini, 75 di sini seperti itu. Nah, sekarang ini sudah berarti kan 75, atau mungkin ini ya, saya geser aja nggak biar mudah. Nah, jadi kapan tadi? Kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut ya. Jadi itu tadi ketika sudah semua, jadi ketika ini seperti tadi sudah sampai ini seperti itu, sudah ketemu nilai yang terbesar ya, sama seperti mana tadi? Ini sudah ketemu yang terbesar. Nah, selanjutnya looping lagi untuk mencari yang terbesar kedua. Nah, ini kelihatan ya, ini 35 dengan ini tidak ada. Kemudian ketika data 1 berarti ini dengan ini ditukar seperti itu. Nah, kemudian ketika data 2 ini dengan ini lebih kecil, ini ditukar seperti itu. Kemudian ketika 3 ini berarti 69 dengan 40 ya lebih ditukar. Ini kita tidak perlu di akhir ya, karena ini kalau bubble sudah pecah di situ, ini sudah mencapai nilai terbesar ke 2 seperti itu. Nah, sekarang kita hanya tinggal fokus ke urutan yang ini seperti itu. Ini juga cari nilai terbesar, ini berarti fokus ke yang ini saja. Nah, kemudian tinggal fokus yang ini tinggal ditukar saja seperti itu. Kalau ada penukaran, kalau sudah berarti sudah selesai untuk langkah iterasinya seperti itu. Jadi untuk bubble sort sebenarnya salah satu metode paling mudah lah seperti itu. Jadi saya kira paling menggambarkan perulangan ya. Kalau perulangan kan kalau mungkin kita masih belum tahu sorting apa-apa ya, kita bandingkan nilainya gedean mana kan seperti itu. Nah, ini sama juga seperti itu. Jadi ini kalau perulangan misalnya lebih kecil atau lebih besar seperti itu nilainya, tergantung ascending atau descending, nanti akan kita tukar ya, tergantung kita mau urutannya seperti apa seperti itu. Untuk bubble sort ya, ini jadi ketika lebih besar kalau ini akan tukar ya, ini bisa kita ganti kalau lebih kecil. Nah, ini kalau ini maka nanti urutannya berarti dari descending seperti itu. Ini sama saja seperti itu. Ini untuk penukaran saya kira mudah ya. Jadi penukaran kita pakai pointer. Jadi agar ya menukar data ya pakai tem. Nilai A akan disimpan di tem, pointer A akan diisi data dari pointer B, kemudian data pointer B akan kita ganti dengan tem. Nah, ini maka akan bertukar seperti itu. Nah, seperti itu ya untuk bubble sort. Ya, saya kira ada pertanyaan dulu untuk terkait bubble sort. Belum ada mungkin ya. Kalau belum ada kita bisa lanjut ke metode berikutnya seperti itu. Oke, saya kira ini salah satu metode yang paling mudah seperti itu, yang paling mudah, yang paling salah satu yang paling mudah sih dibandingkan metode-metode lain seperti itu. Nah, kemudian metode selanjutnya adalah selection sort seperti itu.
Nah, selection sort ini merupakan kombinasi sebenarnya antara sorting dan searching seperti itu. Nah, kalau selection sort ini untuk setiap proses ini akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan yang memiliki nilai terkecil atau terbesar ya, tergantung kita apa namanya, ya maunya ascending maupun descending seperti itu. Nah, nanti kalau kita temukan nilai terkecil atau terbesar dari semua array yang ada kita punya saat ini, baru ditukarkan ya di posisi yang tepat seperti itu. Ini misal untuk putaran pertama dicari data dulu dengan nilai terkecil. Nah, ini maka akan ditempatkan di indeks terkecil seperti itu. Kalau di putaran kedua maka akan data kedua yang terkecil seperti itu. Sebenarnya hampir sama sih prinsipnya kayak Bubbleshot. Kalau Bubbleshot kan kita bandingkan semuanya, kemudian kita tukarkan kan di setiap perbandingan. Kalau lebih kecil akan kita tukarkan. Nah, hanya saja kalau dengan selection sort ini, yang kita simpan ini hanya kita simpan itu indeksnya saja. Jadi kita catat sebenarnya data terbesar ataupun terkecil itu ada di indeks mana, baru nanti kita tukarkan ya di akhir proses. Jadi proses penukarannya kalau selection sort hanya satu kali saja. Kalau bubble sort kan ditukar terus-menerus ketika pembandingan. Nah, kalau selection sort ini dicari yang terbesar, ketika sudah ketemu yang terbesar baru diletakkan di indeks terakhir gitu. Kalau misal ascending ya, kalau ascending kan terbesar di akhir seperti itu. Nah, itu nanti perulangan kedua berarti terbesar kedua, perulangan ketiga berarti terbesar ketiga, dan seterusnya sampai urut seperti itu. Contohnya nih ya. Yang pertama kita simpan dulu indeks pertama yaitu indeks 0. Nah, ini indeks 0 ini akan kita bandingkan dengan semuanya. Pertama adalah indeks 0 dan 1 seperti itu ya. Ini kanannya kita bandingkan dengan 1, 32 dengan 75. Si 75 lebih besar. Ini lebih kecil ya dari berarti ini yang ascending seperti itu. Ini enggak. Kemudian kita bandingkan dengan ini. Ini masih lebih kecil ya. Kita masih simpan ini. Kita masih simpan indeks 0. Nah, kemudian kita lanjut lagi, pointernya bergerak seperti itu. Dengan ke indeks 3, ini masih lebih kecil seperti itu. Nah, ini bergerak ya. Nah, ini sekarang kita bandingkan 32 dengan 21. Oh, lebih kecil ini lebih kecil 21. Nah, cuman di sini kita enggak kita tidak apa namanya? Kita tidak pindah benar-benar secara fisik ya, ini posisinya masih sama. Tapi yang kita pindah adalah variabel penunjuknya, cos-nya. Jadi kalau tadi cos-nya bernilai 0, berarti 0 ini indeks 0 ini data yang nilainya paling kecil di seluruh array. Nah, sekarang kita pindah. Oh, berarti sekarang data terkecilnya adalah indeks keempat seperti itu. Kemudian kita bandingkan dengan ini yang terakhir 40. Oh, lebih kecil. Nah, berarti kondisi sekarang berarti data terkecil di seluruh array adalah indeks ke 4 seperti itu. Nah, ini karena ini data terkecil maka ini akan kita tukarkan. Nah, ini kita tukarkan saja. Nah, ini ya, sudah ditukarkan seperti itu. Nah, kalau ini sudah tukarkan berarti ini sudah di posisi yang betul seperti itu. Jadi kita nggak perlu mulai dari 0 lagi, kita langsung saja mulai dari 1 seperti itu. Sekarang posisi 1 akan dibandingkan dengan selanjutnya. Ini dengan ini, kalau lebih kecil ini ya, maka akan bergeser. Oh, ini sekarang yang lebih kecil, ya, paling kecil yang sudah dilalui. Kemudian ini dengan ini, oh ini sekarang yang lebih kecil seperti itu. Ini nggak ada pertukaran dulu ya, tidak ada pertukaran. Ini dengan ini, oh ini lebih kecil seperti itu. Ini dengan ini, oh masih lebih kecil ini. Nah, sekarang karena ini sudah terakhir seperti itu ya, ini sudah terakhir. Ya, yang berarti yang paling kecil kedua adalah posisi 4 ya, berarti ini akan ditukar atau indeks 1. Nah, ini ya, ini jadi ini. Ya, jadi kelihatan ya bedanya antara selection sama bubble. Kalau bubble itu benar-benar ditukar di setiap perbandingan, kalau ini ditukarnya di akhir saja, kita hanya catat indeksnya saja seperti itu. Nah, ini juga sama sekarang posisi 2 dengan ini berpindah lebih kecil. Kita bandingkan ini dengan ini, masih posisi 3 paling kecil, kita bandingkan 3 dengan 5, sekarang 5 yang paling kecil, berarti 5 akan kita geser dengan 2 seperti itu.
Ini karena yang posisinya selanjutnya. Ini sudah betul. Dan seterusnya ini dengan ini, masih ini yang lebih kecil, ini dengan ini masih ini yang lebih kecil, ini berarti sudah betul, seperti itu. Karena nggak ada pertukaran ya. Dan posisi ini dengan posisi ini. Lebih kecil ini, ya. Berarti ini yang sekarang, 69 lebih kecil dari 75, sekarang ini berarti ditukarkan. Nah, ini karena ini sudah terakhir, ya sudah tidak ada pembandingan lagi, maka loopingnya selesai. Maka urutannya ada 21, 35, 40, 58, 69, dan 75. Ini untuk urutan arraynya seperti itu ya. Itu gampang lah, kita tinggal ubah saja lebih besar lebih kecilnya sama seperti bubble sort tadi, seperti itu. Disesuaikan sedikit seperti itu. Cuman kurang lebih ya sama saja seperti itu untuk selection sort ya, seperti itu. Saya kira terlihat ya kalau secara visual itu beda antara bubble sort dan selection sort seperti itu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke codingan? Belum ada, Pak. Ya, saya kira bisa dibedakan ya berarti antara bubble sort dan selection sort seperti itu. Intinya kalau bubble sort itu ditukar terus menerus ya, seperti bubble itu naik terus. Kalau selection itu hanya intinya terbesar pertama ditukar, terbesar kedua ditukar, terbesar ketiga ditukar, dan seterusnya seperti itu. Ditukarnya di akhir ya, contohnya ini ya. Jadi kita simpan nilainya di post, kita simpan nilainya di variabel post. Ini hanya print saja sih, ini hanya print saja, nggak usah dihiraukan. Nah, ini jadi ketika datanya lebih besar ya, ini sama saja. Ketika posisi lebih besar dengan data pointer yang bergerak itu tadi, maka di-update seperti itu postnya. Ininya di-update, tadinya 3 jadi 4 seperti itu. Nah, kalau tidak ya berarti postnya nggak akan di-update seperti itu. Nah, nanti kalau postnya ternyata sudah bergerak, maka akan ditukar datanya seperti itu. Nah, itu ya di akhir seperti itu saya kira. Ini bisa kita lihat potongan kodenya di ini. Nah, ini ya kalau saya kira print biasa aja ini print. Ini sudah. Jadi sekarang yang selection sort ini seperti ini. Sama saja seperti itu. Ini tinggal gede kecilnya saja sih. Ini selection sort kita ganti. Ini kalau kita lihat kodenya. Nah, ini ya, ini sama ini masih posisinya 0 seperti itu. Sekarang posisinya ini dengan ini masih lebih kecil 0. Ini 0 dengan ini masih 0 seperti itu. Ini dengan ini masih sebentar. Ini dengan ini ya sekarang sudah bergerak ke 4 sudah ini. Dan ini dengan ini masih ke 4. Nah, kemudian ini kita tukar indeks ke 4 ini ke yang ke indeks ke 0 seperti itu. Nah, ini ya, jadi ini sama seperti yang tadi, jadi persis ini maju ke depan, digantinya ke belakang seperti itu. Ya, dan kemudian ya lanjut lagi ya, ini dengan ini. Kemudian berarti ini sekarang ini dengan ini. Kemudian ini dengan ini. Kemudian ini dengan ini. Kemudian ini ditukarkan sekarang. Karena ini lebih kecil, maka ini ditukarkan dengan 75 ya. Dan seterusnya hingga datanya sama. Saya kira kalau ini sama nggak tadi? Angkanya sama ya, angkanya langkah-langkahnya juga saya kira sama saja ini. 21 kita lihat 21 kemudian 32 ya, ini 21 kemudian sampai di akhir ini adalah 32 kemudian sampai di akhir ini adalah 40 seperti itu, kemudian sampai di akhir ini adalah 58, kemudian sampai di akhir ini sampai di akhir ini ini ya 5879 masih. Nah, kemudian setelah itu diurutkan ya, ini tahap terakhir baru ditukarkan seperti itu. Ini karena faktor print saja sih, kalau printnya kita taruh di bawah sih sama saja. Tapi saya kira sama saja lah kalau masalah melakukan print ya. Ini karena printnya sebelum penukaran. Seperti itu. Jadi saya kira itu ya untuk algoritmanya sama saja seperti itu. Untuk perbandingannya
Nah, kita lanjut lagi yang metode selanjutnya seperti itu. Nah, saya kira mudah seperti itu untuk selection sort ya. Ini mungkin tergantung enakan bubble sort atau selection sort, cuman secara umum sih mungkin kalau secara komputasi selection sort lebih hemat proses penukaran ya, karena yang disimpan di selection sort hanya variabelnya saja, hanya tidak benar-benar menukar data secara langsung, tetapi hanya menyimpan data yang mau ditukar. Penukarannya hanya sekali di akhir seperti itu. Jadi kalau misalnya ada data sejumlah 6 seperti itu, berarti hanya ada ya pertukaran hanya sebanyak i-nya ya. I-nya berarti ya sekitar 6 kali saja seperti itu. Ditukar, 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 ditukar seperti itu. Kalau itu kan tadi di bubble sort kan ditukar terus menerus seperti itu. Ya mungkin kita lanjut lagi ke insertion sort seperti itu. Nah, kalau insertion sort itu terinspirasi dari cara orang mengurutkan kartu remi ya. Kalau kartu remi itu diurutkan ya, ini selembar demi selembar kartu diambil dan disisipkan ke tempat yang seharusnya seperti itu. Nanti akan kita lihat seperti apa miripnya. Ini misal pengurutan dimulai dari data kedua ya, berarti indeks ke satu seperti itu sampai dengan data terakhir seperti itu. Nah, jika ditemukan data yang lebih kecil, maka ditempatkan atau diinsert di posisi yang seharusnya seperti itu. Nanti akan kita lihat. Nah, pada penyisipan elemen, ya, ini maka elemen-elemen lain akan bergeser ke belakang seperti itu. Nah, ini akan kita lihat. Nah, ini contohnya. Nah, kalau dari tadi kita mulainya dari satu ya, dari indeks ke 0 ya, atau data ke satu. Cuman kalau insert job kita mulainya dari data kedua seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah kita bandingkan data ini ya dengan data sebelumnya. Di sini kalau data ke satu, data sebelumnya ini berarti adalah data ke 0. Ini kita bandingkan lebih kecil mana, ya, yang lebih kecil maka akan ditukarkan seperti itu. Ini sudah. Nah, sekarang temnya bergerak ke 0 seperti itu. Ini karena lebih kecil ya. Nah, selanjutnya, nah sekarang kalau ini sudah selesai, ini kan sudah nggak bisa dibandingkan lagi kan, ini kan sudah nggak ada. Nah, sekarang kita luas lagi, jadi sekarang temnya ke indeks 2. Nah, ini akan membandingkan dari sini sampai sini, seperti itu. Nah, pertama-tama kita bandingkan dulu data kedua dengan data ke 1. Lebih kecil mana? Oh, lebih kecil 15 sebenarnya. Lebih kecil 15 dibandingkan 22, maka 15-nya akan ditukar. Nah, ini ditukar. Dua-duanya ke sini, 15-nya ke sini. Nah, sekarang 15 dengan 10 seperti itu. Nah, ini kan tadi range-nya seperti ini ya di iterasi keduanya. Sekarang 15 dengan 10, lebih kecil mana? Kalau masih lebih kecil 10, maka berhenti di sini seperti itu. Nah, ini ya, berhenti di sini. Nah, selanjutnya kita lewaskan lagi. Tadi udah dari indeks 1, indeks 2, sekarang indeks ketiga. Nah, ini untuk data ini kita lihat ya, sudah terurut sebenarnya ya. Ini sudah terurut kan pada dasarnya. Nah, ini sekarang kita tinggal lanjutkan di indeks ketiga. Nah, ini kita bandingkan 3 dengan ini. Lebih kecil, ya, maka kan 3 ini bergerak ya. Nah, ini dengan data sebelumnya lagi. Ini jadi seperti bergerak mundur seperti itu ya. Ini berarti kita tukar, ini ditukar ya, karena 3 lebih kecil dari 15. Sekarang 3 lebih kecil dari 10 seperti itu, maka akan kita tukar. Nah, ini berarti, nah kalau kita lihat berarti ini pengurutannya itu perlahan ya. Kalau kita lihat ini 3, 10, 15, 22 ini sudah terurut seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ya. Sekarang berarti range-nya ini dari 4 sampai 0 seperti itu. Sama, kita bandingkan. Kalau ini kita tukar, ini kita tukar lagi, ini kita tukar lagi ya kan lebih kecil. Nah, kemudian sampai sini sudah berhenti seperti itu. Jadi dari range ini sampai ini sudah urut seperti itu. Nah, ini kalau ini berarti ini kita bandingkan semuanya. Tapi kalau kita lihat ya, ini dari iterasi sebelumnya ini data sudah terurut. Nah, ini kita tinggal letakkan sebenarnya ini mau di mana seperti ini. Lebih kecil ditukar, ditukar, ditukar ya, ditukar, 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 dan selesai seperti itu sampai akhir ya, seperti itu. Mungkin bedanya insertion dan
apa namanya, insertion itu kayak masih ada penukarannya. Cuman kalau kita lihat sebenarnya datanya itu sudah terurut seperti itu. Nah mungkin sampai range tertentu datanya sudah terurut seperti itu. Nah beda juga dengan insertion yang selection yang ditukarnya baru di akhir. Jadi ini bedanya insertion bubble. Kalau bubble seperti bubble tadi membandingkan dua-dua terus ya, dua-dua terus, misalnya ini dengan ini dengan ini dengan ini. Nah, kalau insertion bandingannya dengan range tertentu lah istilahnya, kalau saya suka bilangnya dengan range tertentu seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau insertion ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya mungkin lebih efektif selection ya. Kalau kita lihat selection lebih hemat nih seperti itu. Pertukarannya hanya satu saja seperti itu. Ya mungkin kalau secara kita lihat secara apa namanya, data ini mungkin seperti itu. Cuman bayangkan misal kalau kita lihat ini datanya itu kalau ini kan tiga, misalnya kita punya tiga, sudah sampai ini ya, kita misalnya datanya sudah sampai ini nih. Sampai mana ya? Insertion yang saya kira yang ini aja. Misalnya kita sudah sampai tahap ini dari sini ya, dari 4 banding 3, 22, 22 seterusnya sampai ke belakang. Nah ini berarti kita sudah punya data ini terurut. Nah, andaikan misal di data ini adalah bukan 2 tetapi misalnya lebih besar 25. Ini maka kalau kita bandingkan ini 25 dibandingkan dengan 22 kan lebih tidak bergerak sudah ini ya, 25 sudah lebih besar dibandingkan 22. Nah ini maka kita bisa hentikan prosesnya, kita nggak usah ngecek 25 ke terakhir ya, karena sudah pasti data ini saja dibandingkan dengan data sebelumnya saja sudah lebih besar, apalagi dengan data selanjutnya ini pasti sudah terurut seperti itu. Jadi insertion sort ini walaupun prosesnya panjang tapi memungkinkan kita untuk menyelesaikan proses sebelum waktunya seperti itu. Ya, contohnya seperti itu. Jadi kalau mungkin contoh lainnya misal di sini ini sampai sini kan ini sudah terurut 3, 10, 15, 22. Misalnya ini adalah 28, ya, misalnya ini 28 ketika kita bandingkan di sini. Sorry. 28 kita bandingkan dengan 22. Nah, ini kan sudah lebih besar, maka kita nggak usah lanjut ke proses yang perbandingan ini, karena ini sudah cukup berhenti saja seperti itu. Sudah berhenti karena pasti kalau kita bandingkan setelahnya juga ini sudah lebih kecil lagi seperti dibandingkan dengan si 28 ini kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa berhenti, kita lanjutkan ke langsung proses berikutnya. Jadi kan kita bisa memotong proses ini, proses ini, proses ini seperti itu di kalau nilainya urutannya sesuai seperti itu. Jadi keunggulan insertion sort seperti itu. Jadi bisa memotong ya tergantung datanya seperti itu. Cuman kalau tidak kebenaran urutannya benar-benar acak seperti itu, biar prosesnya terlihat panjang sekali seperti itu dibandingkan dengan selection sort seperti itu. Nah, itu ya untuk insertion sort caranya ya. Jadi caranya itu seperti kita mulai dari range kecil dulu ya. Kita mulai dari range kecil dulu, kemudian kita lanjut ya, kita perbesar, kemudian kita perbesar lagi, kemudian kita perbesar lagi seperti itu perbandingannya, kemudian sampai semuanya seperti itu. Jadi itu untuk insertion sort. Jadi saya kira ini serupa ketika kita sedang menyusun mengurutkan kartu remi seperti itu ya. Nah, mungkin itu ada pertanyaan dulu terkait insertion sort ya, ini diurutkan pokoknya ya. Sampai urut saya kira sama. Ini juga range-nya dari sini sampai Belum sini ada. hingga sampai urut seperti itu. Nah ini untuk ininya saya kira sama saja ya. Untuk insertion sort sama ya. Jadi nah ini ya. Jadi for-nya ini ya, karena ini kita ada tadi kan mengulangi dari 1, 2, kayak gini ya tadi ya. Nah ini
Nah, seperti ini maka I sampai dengan N, di mana mulainya dari indeks ke pertama, karena tadi kita mulainya dari indeks pertama. Seperti itu. Nah, kemudian while data lebih besar dari si tem ya. Ketika si ini lebih besar dari ini kayak gitu. Tadi perbandingannya kan kayak gitu. Kalau kalau enggak ya langsung kita tukar nilainya saja, masukkan nilainya saja. Kalau kalau itu berarti masih kita telusuri seperti itu. Nah, itu ya. Nah, jadi keunggulan insert itu ada kondisi di mana kita bisa menyelesaikan dengan cepat ya kalau urutannya sudah benar-benar terurut gitu. Nah, misalnya datanya urut seperti ini ya, kalau kita mau jalankan proses insert berarti kan 3 dengan 2 nggak ada, berarti langsung masuk proses ini, dibandingkan ini dengan ini, langsung proses yang ini, 10 dengan 8, dibandingkan 10 udah lebih besar dari 8, langsung masuk proses selanjutnya, 15 dengan 10, 15 lebih besar, langsung proses selanjutnya. Jadi nggak ada perulangan lagi di dalamnya, seperti itu. Kalau keunggulannya, tapi kalau datanya nggak terurut ya, harus dibandingkan ya ini dengan ini lagi, ini dengan ini, seperti itu, kayak bubble, seperti itu. Nah, jadi itu ya kalau insert and sort, seperti itu. Nah, ini kalau kodenya mana ya? Nah, ini insert and sort. Nah, kalau kita lihat, ini sama saja sih. Compile. Nah, ini ya, ini saya kira sama ya, dari 75 dengan ini nggak ada kan, seperti itu. Kemudian sekarang dari ini dan ini, seperti itu. Ini bergerak seperti itu. Oh, ini nilainya double karena ini ya, karena seperti biasa loopingnya kita printnya sebelum dimasukkan ini, jadi datanya double. Cuman kalau kita lihat di prosesnya ini nanti yang 58 ini masuk, ini kan 58 ini masuk ke sini dulu, baru masuk ke sini, seperti itu. Ini karena nggak ke print, karena di printnya di akhir dimasukinnya. Kalau nggak di sini nggak kelihatan nanti perulangannya, seperti itu. Kita lanjut. Ini di sini ya, kemudian berarti range-nya I-nya 4, 0, 1, 2, 3, 4, berarti sekarang sampai sini, seperti itu. Range-nya yang ini sampai sini, ya, terus berarti ini seharusnya di akhir ini sudah urut, berarti sekarang tinggal ini sampai sini. Sekarang ini diurutkan posisinya. Ini berarti ini maju ke sini ya, ini nilainya kembar. Kemudian ini maju ke sini ya, nilainya kembar. Sehingga ini maju ke sini ya, nanti di akhir. Sehingga kalau kita print di akhir, urutannya sesuai seperti itu. Ini hanya faktor ngeprintnya saja ini sebenarnya, biar kelihatan jalannya satu-satu kayak gitu. Nah, itu ya untuk kodenya. Saya kira untuk insert seperti itu. Jadi sudah tahu bedanya bubble, selection, sama insertion ya. Saya kira mudah ya. Kalau bubble itu ya seperti itu, kayak gelembung. Insertion seperti menyusun kartu. Kalau selection sort ini ya kita seperti memilih mana yang terbesar baru kita tukarkan, seperti itu. Nah, yang terakhir kita masuk yang merge, seperti itu. Nah, kalau merge sort ini salah satu yang kompleks ya, yang cukup kompleks gitu, metode pengurutan yang cukup kompleks ya. Cuman keunggulannya adalah cepat, seperti itu. Ini kalau kita lihat tadi itu ada berdasarkan suatu teknik divide and conquer, seperti itu. Dimana maksudnya divide and conquer ini adalah akan membagi masalah ya ke dua bagian yang sama besar ya. Kalau di sini misalnya kita punya problem ukuran n, maka akan dibagi seperti itu. Nah, untuk nanti kemudian digabungkan dengan suatu urutan dengan metode tertentu itu untuk merge sort-nya. Jadi kalau divide and conquer-nya itu, misal kita punya problem size n ya, kita bagi kedua bagian yang sama besar, kemudian kita bagi terus sampai bagian terkecil, pokoknya sampai bagian terkecil ya, kemudian kita selesaikan. Nah, kemudian baru kita gabungkan hingga akhirnya menjadi suatu urutan tertentu. Nah, ini kalau divide and conquer, seperti itu untuk teorinya. Ini akan kita lanjut. Nah, ini ya, divide ini untuk membagi masalah ya, submasalah yang serupa dengan masalah awal namun ukurannya lebih kecil. Jadi untuk
mengecilkan masalah seperti itu. Jadi yang tadinya misalnya array panjang akan kita kecilkan hingga ukuran yang paling kecil seperti itu. Kemudian kalau conquer ini akan menyelesaikan sub masalah itu tadi secara rekursif seperti itu ya. Jadi kalau divide and conquer ini menggunakan rekursif ya. Jadi yang kita belajar di sebelum UTS seperti itu. Ini memang kepakai untuk rekursif. Nah, rekursifnya kepakai. Ya, kemudian selanjutnya adalah combine, yaitu adalah sub masalah yang tadi sudah diselesaikan di conquer ini akan di-combine jadi untuk menyelesaikan masalah yang di awal itu tadi, yang besar itu tadi. Nah, itu jadi teori untuk divide and conquer seperti itu. Nah, ini ya, mungkin ini kalau kita lihat algoritmanya agak ini ya. Pertama-tama kita buat variable left, right, middle ya. Ini biasanya left, right, middle atau low, high, middle sama saja intinya. Kiri, kanan, terbesar dan ke tengah seperti itu ya. Maksudnya kalau misalnya array, ya misalnya arraynya seperti ini, berarti ini kirinya 0, tengahnya adalah 2, ininya adalah 4. Ini left, mid, right, atau low, middle, high sama saja. L-nya low, R-nya high seperti itu. Nah, ini kemudian mencari nilai tengah ya, dengan cara left tambah right bagi 2. Jadi kalau misalnya ininya ada 4, ya berarti 0 tambah 4 ya. 0, 1, 1, 2, 3, 4 ya. Bagi 2, berarti kan sini. Betul ya. Nah, kemudian kita merge seperti itu. Jadi ini, mid dibagi, kemudian kita panggil merge sort. Ya, kemudian kita gabungkan seperti itu. Ya mungkin ini agak bingung. Nah, ini teorinya seperti ini kalau merge sort. Jadi misalnya kita punya array tidak terurut ini ya, 3, 7, 43, 3, 9, 8, 2, 10. Ya ini kita cari tengahnya ya, tengahnya berarti ini middle-nya. Kemudian kita bagi 2. Ini kita bagi 2 ada array 1 dan array 2 seperti itu. Nah, kemudian array ini kita bagi 2 lagi, ini middle-nya di sini. Oh, ini berarti ini dan ini. Kita bagi 2, ini masih bisa kita bagi 2 lagi, middle-nya di sini. Ini berarti ini dan ini. Dan seperti itu strukturnya, ini juga terbagi 2. Ini juga. Ini juga. Nah, sekarang semuanya sudah terbagi di sub terkecil. Nah, sekarang kita conquer ya. Ini akan dibandingkan nih. 38 dengan 7. Yang mana yang lebih kecil? Maka kecil ini akan ditaruh di depan, ditaruh di belakang seperti itu. Nah, sekarang yang ini 3 dengan 43. Lebih kecil mana? 3 dengan 43 seperti itu. Nah, ini 9 dengan 82. Ini 9, 82. Kemudian 10 nggak ada pasangannya, langsung 10 seperti itu. Nah, selanjutnya ini sudah ya, kita sudah gabungkan ini. Nah, sekarang kita gabungkan lagi ini. Nah, kalau cara menggabungkan ini adalah pertama dua-duanya ada pointer di depan ya. Misalnya ini 27, 38, 3, 43. Ini menggabungkannya gimana? Ya, ini caranya adalah kita cek aja 7 dengan 3 lebih kecil mana. Ini karena ini kan sudah pasti terurut ya. Ini terurut. Nah, ini kalau ini kita bandingkan 7 dengan 38, 3 dengan 43. Ini sudah terurut. Ini lebih kecil mana? Oh, lebih kecil 3. 3 masukkan. Kemudian pointernya bergerak ke sini. Nah, sekarang pointer array kedua sudah ke 43. Sekarang bandingkan 27 sama 43. Gedean mana? Oh, lebih kecil mana? Lebih kecil 27. Oh, sekarang masukkan 27. Sekarang pointernya bergerak. Nah, sekarang 38 dengan 43 lebih kecil mana? 38 dimasukkan. Sudah nggak ada, berarti ini tinggal kita masukkan 43 kayak gitu. Nah, begitu juga dengan ini. 9 dengan 10. Nah, ini gedean mana? Lebih kecil mana? 9 kita taruh di depan. Sekarang pointernya maju. Ini sekarang 82 dengan 10 lebih kecil mana? 10 kita masukkan. Ini sudah nggak ada, berarti ini kita masukkan. Nah, sekarang ini data ini sudah terurut ya. Ini juga sudah terurut. Nah, sekarang kita bisa urutkan seperti itu. Nah, urutkannya sama nih, tinggal
Ini mungkin kita kita clear. Nah, sekarang berarti pointernya di sini sama-sama di awal. Kita bandingkan 3 dengan 9 lebih kecil mana? 3. Taruh 3. Pointer ini akan bergerak seperti itu. Sekarang 7 dengan 9, 9, 9. Berarti ini akan bergerak. 10 dengan 27, 10, 10. Ini akan bergerak. 27 dengan 82, 27. 27 berarti bergerak. 38 dengan 82. 838 ya. Ini bergerak ke sini. Ini catat. 43 dengan 82, 43 seperti itu. Ini sudah berakhir. Berarti ini tinggal masukkan. Nah, sekarang datanya ini sudah terurut seperti itu. Jadi kalau di BTM Convert itu di masing-masing subnya ini sudah terurut dulu ya, untuk nanti digabungkan dengan data selanjutnya. Nah, ini kalau kita lihat secara stepnya ini untuk data dengan 7 ya, 2, 3, ya 7 dengan jumlah datanya 7, stepnya ini jauh sedikit ya, cukup sedikit kalau kita bandingkan dengan yang ini seperti itu, yang insertion, bubble sort, dan bahkan mungkin bubble sort yang paling panjang, maupun selection maupun insertion kayak gitu. Stepnya salah satu yang paling pendek saya kira kalau merge sort itu. Nah, ini memang kalau kita lihat memang kompleks, cuman kalau dibandingkan dengan kecepatannya, merge sort ini salah satu yang cukup cepat seperti itu ya. Ini untuk merge sort. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi kita bandingkan dulu, kita bagi masalahnya sampai arraynya sudah tidak bisa dibagi, baru kita bandingkan seperti itu. Kita compare, kita bandingkan, kita combine seperti itu. Nah, ini kalau sudah dapat solusinya, kemudian kita combine. Kalau sudah, nanti kita combine hingga menyelesaikan masalah yang di awal seperti itu. Itu untuk divide and conquer seperti itu. Nah, ini ya untuk merge sort. Jadi memang cukup sulit ya. Cuman mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke kodenya. Jadi intinya sih dibagi terus-menerus ya, sampai misalnya untuk penggabungannya saya kira ya, misalnya kita punya ini, misalnya ini sudah punya 2 array yang terurut ya, ini kan 2, 5, 7, 9 misal, kemudian misal 4, 6, 8, 14 misal seperti ini ya, kita gabungkan ini menjadi sebuah array baru ya, dengan ini 8 seperti itu. Array baru dengan di bawah saja. Array baru dengan ukuran 8 seperti itu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8 kebanyakan. Nah, seperti ini. Jadi kita masukkan aja tinggal ini pointer ini, kita bandingkan 2 dengan 4, 2. Ini 2 udah nggak ada, ya kita geser. 4 dengan ini 4, kita geser. Nah, seperti ini. Jadi menggabungkannya seperti itu. Jadi membandingkannya, indeksnya yang bergerak seperti itu. Ini 5, geser. Nah, ini 6, geser. Nah, ini 7, geser. Nah, seperti itu. 8 dengan 9, 8 ya, geser seperti itu. Kemudian 9 dengan 14, 9, sudah geser. Ini sudah tersisa 14 seperti itu. Nah, ini contoh divide and conquer seperti itu. Jadi lebih cepat juga untuk sortingnya seperti itu. Karena kita sudah tahu bahwa sub masalahnya ini sudah terurut seperti itu. Seperti itu ya untuk merge sort ya. Jadi sebenarnya inspirasinya hampir sama seperti insertion ya. Kalau insertion sort itu kita tahu bahwa sudah terurut, maka kita bisa break langkahnya seperti itu. Kalau ini merge sort juga hampir mirip ya, kalau sudah, karena kita tahu kondisinya bahwa ini sudah terurut, jadi kita nggak usah cek satu persatu seperti itu. Nah, ini ya, saya kira itu untuk merge sort. Ada pertanyaan dulu? Mungkin kelihatannya susah, cuman sebenarnya kalau kita gambarkan itu gampang kok. Hanya kita bagi, kemudian kita urut-urutkan saja seperti itu.
Itu untuk merge sort ya. Nah, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Nah, mungkin kalau secara kode mungkin tidak perlu dihafalkan ya, karena ini kodenya memang kalau merge sort cukup uh, banyak gitu ya. Jadi ada dua tahap, ada ini untuk tahap merge-nya. Ini untuk fungsi untuk merge-nya yaitu untuk menggabungkannya ini. Ini adalah tahap merge. Nah, kalau ini adalah tahap merge sort-nya atau tahap membaginya, seperti tahap looping-nya. Jadi ini untuk tahap membaginya, membagi, dan terakhir ini untuk menggabungkannya, seperti itu. Jadi memang pakai apa namanya perulangan ya, rekursif seperti itu. Nah, ini berhenti stopping conditionnya kalau high sudah low-nya sudah mencapai high seperti itu. Jadi indeks yang paling awal ini ya ini kan high, ini low, ini high, ini akan bergerak terus ke kanan sampai high-nya akan turun. Nah, kalau ini naik, high-nya turun sampai ketemu seperti itu. Kalau sudah ketemu atau low sama dengan high, maka perulangannya berhenti seperti itu. Uh, itu ya untuk merge ya. Ini kan contohnya ini kan berhenti kalau ini kan high 0 1. Kalau ini kan sudah sama-sama di 0 seperti itu. High di 0, low-nya juga di 0 kayak gitu. Nah, itu berhentinya di situ. Nah, mungkin itu ya untuk merge sort ya. Mungkin kalau cara kode sebenarnya sih bisa ini. Kita bisa tunjukkan, cuma memang saya kira sih nggak dihafalkan nggak apa-apa ya, karena memang cukup panjangnya. Yang penting dipahami saja. Nah, ini kalau kita pahami itu untuk ini proses pembagiannya seperti itu. Proses pembagiannya, ya kemudian ini proses untuk menggabungkannya seperti itu, untuk menjoinkannya seperti itu, untuk mengcombine atau merge-nya. Nah, kemudian kalau ini itu yang tadi, ini kalau misalnya yang lebih kecil i atau lebih kecil array pertama, maka ini akan dimasukkan. Tapi kalau yang lebih besar adalah j atau array kedua, maka yang dimasukkan adalah data j-nya. Kemudian pointernya akan digeser seperti itu. Nah, ini untuk bawah ini ketika misalnya j-nya sudah habis ya, maka ini kita bisa masukkan sisanya A1-nya seperti itu. Ini kalau yang habis adalah array pertamanya ya, maka sisa data yang kita masukkan adalah j-nya seperti itu. Ini tergantung sisanya ya, seperti itu. Kemudian ini kita masukkan, kembalikan, kita urutannya ini hanya opsional sih, ini hanya kita kembalikan array-nya ke A seperti itu. Nggak terlalu berpengaruh saya kira sebenarnya ini. Ini hanya kita kembalikan saja ya, karena ini masuknya variabel A, kita kembalikan ke variabel A seperti itu. Saya kira itu aja sih sebenarnya sih prinsipnya sederhana kalau merge sort itu. Merge sort seperti kalau kita perlahan-lahan ya hanya seperti ini saja ini ya kan, karena kita bandingkan antara ini dan ini terus bergerak, pointernya ada dua, masukkan yang lebih kecil seperti itu. Saya kira itu. Nah, kalau kita bandingkan algoritmanya, tentunya kita pakai suatu ukuran ya. Ukuran namanya time complexity atau kompleksitas waktunya itu ya, kalau kita lihat ini ya, yang bubble, selection, insertion, merge seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat kalau big O itu kita lihatnya yang worst ya. Jadi kondisi terburuknya ya. Kalau kondisi terbaik tentunya nggak selamanya kita dapat kondisi terbaik ya. Jadi kita untuk sebagai programmer jaga-jaga kondisi terburuknya seperti apa sih ya. Nah, kondisi terburuknya adalah ya ini ya, bubble sort, insertion sort, selection sort ini sama-sama big O n kuadrat seperti itu. Cuman kalau merge sort n log n, jadi ini lebih cepat seperti itu. Ini kalau kita lihat, nah ini seperti ini. Jadi kalau 10 data saja itu kompleks operasinya sampai kalau n pangkat 2 ini sampai 100 seperti itu. 100 nih di sini. Nah, di sini. Nah, kalau operasinya si merge sort berarti yang n log n yang ini. Nah, berarti mungkin ya masih di bawah sini lah seperti itu. Sebentar. Ini tuh yang di sini ya, yang di sini seperti itu. Nah, ini masih di sini seperti itu. Nah, di sini dan di sini kan jauh lebih efektif ya. Apalagi mungkin kalau ada algoritma-algoritma yang lain seperti itu yang lebih efektif lagi seperti itu. Cuman ada juga algoritma yang nggak efektif yang misalnya belum 10 saja sudah
operasinya sampai 1000 seperti itu, ya ada juga seperti itu tidak efektif. Cuman ini untuk perbandingan waktu kompleksitas bahwa ya walaupun lebih susah tapi ya lebih paling efektif seperti itu salah satunya itu. Ini masih ada juga yang metode-metode lain ya, quick sort sama kuadrat, heap sort n pangkat n, ini kuadrat, ini radix itu nk seperti itu, kemudian ini n log n, ini n log n kuadrat seperti itu. Seperti itu ya untuk sortingnya. Jadi saya kira kalau dilihat dari sini sih yang salah satu yang paling yang kecil ya masih yang n log n, itu merge sort sama ada ini heap sort ya, cuman sama tip sort, cuman ini nggak kita pelajari dulu, mungkin nanti bisa teman-teman dalami sendiri. Tapi saya kira sudah tunjukkan algoritma yang mudah kayak gitu ya, cuman panjang. Ada yang algoritma yang cepat cuman agak kompleks ya, seperti itu. Nanti gampang lah kalau yang lain tinggal dipelajari sendiri seperti itu untuk algoritma sorting yang lain seperti itu. Mungkin itu saja untuk materi sorting hari ini. Apakah ada pertanyaan dulu?